Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah Festival yang dirahmati Allah SWT. Alhamdulillah pada sore hari ini kita dapat berjumpa kembali pada Ngaji Sore Fastabiqul Khairat. Yang insya Allah pada pembahasan kali ini kita akan membahas tema mengenai perbedaan pendapat dalam rumah tangga. Ini merupakan permasalahan yang cukup sering kita jumpai ya, mungkin untuk di rumah tangga kita ataupun di sekitar kita. Nah, oleh karena itu, bagaimana sih Islam menyikapi perbedaan pendapat dalam rumah tangga? Mari kita simak penjelasan dari Ustaz Asdi Nurhalis. Monggo Ustaz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin wa asyhadu an la ilaha illallah ilahul awwalin wal akhirin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khataman nabiyyin amma ba'd. Jamaah Fast TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bagian dari hal yang tidak bisa dihindari dalam kehidupan rumah tangga itu adanya perbedaan pendapat. Ya. Ini perbedaan pendapat atau perbedaan pendapatan ini kira-kira? Beda dua-duanya. Jadi bisa beda pendapat, bisa beda pendapatan. Ya. Jangan-jangan kita ini berselisih karena beda pendapatan, ya, Bisa bukan jadi. beda pendapat. Ya. Tentu jadi mau bilang pendapatan kan. Jadi perbedaan pendapat ini menjadi hal yang perlu kemudian kita sadari, itu pasti akan terjadi. Mau berumah tangga, mau tidak berumah tangga. Pasti. Karena kadang-kadang orang takut tidak mau menikah karena takut nanti banyak masalah. Padahal dia nggak menikah juga ada masalahnya kan gitu. Kalau kita kemudian melihat pada ayat di mana Allah kabarkan walau sya'allahu laja'alan nasa ummatan wahidatan wala yazaluna mukhtalifin. Kalau Allah menghendaki ini umat ini akan dijadikan satu, selesai. Bagi Allah itu. Tapi ternyata yang terjadi adalah ada umat ini ada perselisihan, ya. Walaupun ayat ini adalah ayat yang umum berkaitan dengan kondisi umat dan bangsa, ya, kondisi orang-orang yang beriman dengan yang tidak beriman. Jamaah Fast TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada ayat yang kita bacakan tadi bahwa Allah kabarkan bahwa umat ini akan berselisih. Nah, di sini kemudian ada perbedaan pendapat itu tadi. Di samping kalau kemudian ayat ini sebagai dalil bagi saya dan kita semua yang berumah tangga itu sangat mungkin, dan bukan mungkin lagi tapi itu sebuah keniscayaan. Karena latar belakang kita berbeda. Hanya penciptaan yang Allah berikan pada kita laki-laki dengan wanita berbeda. Dan kita sudah sampaikan bagaimana Allah menciptakan manusia, bagaimana Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam, ya, nafsi wahidah, itu dari jiwa yang satu ada Nabi Adam alaihissalam, dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan wanita dari tulang rusuknya Nabi Adam itu. Jadi dari latar belakang penciptaan berbeda. Itu sudah gitu ya. Lalu kemudian dari keluarga yang berbeda. Ini kan perlu kemudian dipahami. Ya. Dari proses penciptaan, dari latar belakang gen ya yang ada pada diri, ya, setiap kita berbeda. Sehingga untuk kemudian terjadinya perbedaan pendapat itu sangat mungkin, ya, sangat mungkin, dan itu perlu kemudian kita sikapi bersama. Nah, jamaah Fast TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya dalam agama kita ini dijelaskan ada perbedaan pendapat yang situ sifatnya macam pendapat tapi sebetulnya maknanya sama, satu. Itu namanya juga disebut dengan al-ikhtilaf at-tanawwu, ya. Ada juga al-ikhtilaf at-tadad yang kemudian perbedaan ini tidak bisa dipertemukan. Itu istilah yang kemudian muncul dalam syariat agama kita. Maksudnya tanawwu itu adalah kadang seperti tafsir gitu ya, persepsi ya. Dalam tafsir itu satu ayat bisa ditafsirkan macam-macam, tapi maknanya sebenarnya sama. Tujuannya adalah bahwa ayat itu tidak kemana-mana pada pemahaman dan makna ayat itu. Tapi yang berbeda kalau yang tauhid itu tadi, yang satu kepada kebenaran, yang satu kepada kebatilan, dan ini nggak mungkin. Nah, tinggal nanti bagaimana perbedaan pendapat itu terjadi dalam rumah tangga itu. Ya, tentu perbedaan pendapat yang kita berharap bukan tauhid yang kemudian itu justru antara hak dan batin.
itu sangat disayangkan kan gitu kan. Dalam ayat yang kita bacakan itu wala yazaluna mukhtalifin tadi itu kata Imam Ibnu Jauzi ini karena tadi antara hak dan batil itu pasti akan ada, ya kan gitu. Lalu kemudian beliau juga menyaksikan dari Ibnu Abbas bahwa di situ disebabkan karena pemahaman, juga disebabkan karena basic dan latar belakang yang berbeda, sehingga sangat mungkin akan muncul perbedaan itu. Ya. Sehingga ya jamaah fasih yang dari Subhanahu wa Ta'ala, orang yang membangun rumah tangga memang dia harus siap untuk kemudian terjadi perbedaan pendapat itu, tapi jangan sampai yaitu kemudian menjadi masalah utama yang kemudian merenggangkan hubungan. Justru kadang-kadang memang kita harus sadar betul bahwa innallaha idza habba 'abdan ayyubtalah itu kan, bahwa Subhanahu wa Ta'ala ketika mencintai hambanya maka akan diuji. Jadi ujian itu bukan kehinaan, ujian itu adalah kemuliaan bagi yang sadar bahwa kita ada dosa, kita ada kekurangan, maka Allah uji itu untuk kemudian menguatkan kembali. Biasanya kalau ada konflik di rumah tangga gitu ya, ada perbedaan pendapat, saling beradu argumen, kemudian ternyata ketemu titik temunya, ketemu pada satu titik temu yang sama, maka kemudian mereka akan semakin solid rumah tangga. Tidak, jadi ada badai yang kedua itu mereka sudah ini berlalu. Badai ketiga apalagi itu sudah pernah kami alami di badai pertama yang lebih dahsyat yang ada pada kehidupan rumah tangga itu. Maka jemaah fasih yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam menyikapi perbedaan ini kan kita harus dudukkan tadi kenapa ada ikhtilaf tanawu, ada ikhtilaf tadad. Jadi yang kemudian dalam rumah tangga ini kita ini berbeda pendapat dalam hal apa? Dan ini yang paling penting, harus kita dudukkan dulu, kita sikapi dulu ini masalah kita itu di mana, ya kan gitu. Kalau kemudian ternyata permasalahan dan perbedaan itu berkaitan dengan ketentuan syariat, maka kita harus kembali kepada syariat itu, pada kebenaran itu, ya. Yang kemudian ini akan mengarah dan menggiring kepada kebersamaan di dunia dan di akhirat. Ya kan, karena perbedaan itu karena urusan yang sebetulnya dalam syariat itu sudah final. Misalnya orang tidak boleh melakukan kesyirikan, gitu ya. Suami sudah mengingatkan atau sebaliknya lah. Terjadi diskusi kan, itu perbedaan pendapat itu. Kalau ketentuan dalam syariat kita dalam apapun bentuknya kesyirikan itu sudah tidak boleh kan. Gitu. Kadang-kadang ini kita sampaikan bahwa ini bisa jadi ujian dalam rumah tangga gitu. Apalagi kalau ujian ekonomi datang, maka bisa jadi mencari alternatif solusi yang ternyata solusi itu adalah kesyirikan misalnya. Nah ini berarti harus duduk bareng gitu. Ini berarti perbedaan yang tadad tadi yang tidak mungkin ya rumah tangga itu akan dibawa kepada kehancuran dengan melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dikembalikan ke situ ya. Tapi kalau kemudian perbedaan pendapat itu diawali karena dasar perasaan, gitu kan, perasaan satu dengan yang lainnya, atau tadi ada dalam tanda petik tuduhan yang kemudian tidak ada dasarnya misalnya, dan itu kan berawal dari perasaan. Bisa juga karena pikiran yang kemudian menjangkiti dua-duanya, satu di antara keduanya misalnya yang itu tidak ada bukti, maka itu harus duduk bersama lalu kemudian bermusyawarah bagaimana kita mencari titik temu dalam perbedaan ini, gitu kan. Jadi kalau seandainya itu perasaan dan kemudian pemikiran, maka juga sama sebetulnya solusinya kita harus kembali kepada ketentuan syariat. Kita coba lihat teks nas Al-Quran atau hadis bagaimana menyikapi permasalahan yang itu berhubungan dengan masalah perasaan ini. Perasaan ini benar atau tidak sih, gitu kan. Pemikiran yang kemudian diungkap antara suami istri yang terjadi perbedaan itu, apakah syariat sudah memberikan solusi atau belum? Ini perlu kemudian digali lagi, ya, dipelajari lagi, kemudian barulah kemudian bersama-sama mencari titik temu itu dalam kehidupan nyata yang kemudian itu akan mengarah kepada solusi bersama. Biasanya kita ketika menjumpai satu persoalan gitu ya, itu kan pasti timbul rasa benar gitu dalam hati kita gitu. Ini pendapat saya mungkin lebih benar daripada pendapat kamu. Nah biasanya
dengan hal yang seperti itu kan kita butuh yang namanya penguat atau dalil mungkin. Nah, dulu bagaimana ketika kasusnya itu kita berbeda pendapat dalam hal peribadahan dalam rumah tangga kita, atau mungkin dalam kasus-kasus tertentu mungkin ada beberapa kasus yang ketika hari Lebaran maksudnya itu ada yang mengikuti pendapat A yang Lebaran itu lebih dulu daripada yang pendapat B. Nah itu kemudian timbul persoalan ini kita mau ikut Lebaran yang mana ini gitu. Masya Allah. Biasanya. Ya, kalau kita melihat pada kata Imam Syafi'i, jadi Imam Syafi'i itu kan pernah mengatakan ra'yi shawabun wa yahtamilu khata' wa ra'yu ghairihi khata'un yahtamilu shawab. Ya. Jadi ini kan contoh bagaimana mensikapi sebuah perbedaan pendapat itu. Dan ini juga bagus, artinya perkataan Imam Syafi'i itu bisa menjadi pegangan juga pelajaran bagi kita yang sedang berumah tangga, entah itu suami entah itu istri. Dia mengatakan apa tadi? Pendapat saya ini bisa jadi benar, tapi mungkin dalam kebenaran bisa juga ada kesalahan di situ. Pendapat orang lain bisa jadi salah, tapi sangat mungkin nanti di situ ada kebenaran gitu. Sehingga ini kan menunjukkan legowo ya, dalam bahasa kita ini. Legowo itu ya menerima, ya artinya tidak kemudian memaksakan pendapat yang ada pada kita, tapi justru kemudian di situ bagaimana saling menghargai ya pendapat orang ya yang kemudian karena latar belakang ilmu yang kemudian itu mempengaruhi ya. Dan inilah yang tadi jadi perbedaan pendapat itu kan bisa diawali karena perbedaan pemahaman ya. Bisa juga pemahaman juga karena sedikitnya ilmu yang terbangun atas satu dengan yang lainnya. Kalau misalnya saling mengkonfirmasi itu akan lebih baik ya, mengkonfirmasi tidak kemudian mengatakan bahwa yang saya lakukan ini bisa jadi benar semua kan gitu kan. Tapi mengkonfirmasi dengan bertanya tentang bagaimana pendapat ini kan, jadi dicerna mana yang kemudian bisa diikuti. Nah, dalam ranah yang tadi yang kemudian dalam rumah tangga itu bisa jadi ya antara suami istri berbeda pandangan itu kan berarti di sini perlu kemudian merujuk kan gitu kan pada mana pendapat yang paling kuat. Walaupun tentu dalam ranah hal ini kan kalau itu masuk pada syariat agama kita sampai Rasulullah kemudian juga mengabarkan ya idza istahadal mustahidu ya kalau seorang yang sudah beristihad itu fa in asaba falahu ajrun wa in akhta falahu ajrun wahid. Beliau mengabarkan kalau dia istihadnya itu benar maka dia ada dua pendapat, ada dua pahala maksud saya. Lalu kemudian kalau dia salah berarti ada satu pahala yang dia dapat. Jadi usaha seorang yang beristihad ya, dalam pendapatnya dengan dalil-dalil yang sudah dia kumpulkan kemudian dia tuangkan dalam bentuk keputusan misalnya begitu. Seandainya keputusan ini benar maka dia akan mendapatkan dua pahala. Kalau salah dia tetap ada pahalanya karena istihadnya, karena ilmu yang dibangun dalam hal ini misalnya dalam satu kondisi tertentu dari keputusan yang dia buat misalnya. Dan di sini juga perlu kemudian kedua-duanya, maka solusi kalau kemudian kita ada perbedaan itu solusinya dua-duanya belajar gitu. Keduanya kemudian belajar bagaimana sih mana yang benar di antara dua pendapat itu. Ya. Seandainya ternyata sama-sama kuat, ya bismillah tinggal ikut yang mana. Itu akan lebih mudah. Apalagi seperti saya dan kita semua ini kan bukan penentu kebijakan, orang yang ya kemudian kita belajar agama, lalu kemudian kita tahu ya kemudian mana yang lebih kuat yang kemudian kita harus ikuti, ya ikuti aja. Ya. Seandainya yang diikuti kok salah, berarti dia akan mendapatkan satu pahala yang beristihad itu kan. Kalau benar berarti dia akan dapat dua pahala. Jadi dua-duanya diberikan kesempatan untuk kemudian memilih. Seandainya ya dalam hal ini harus kita memilih gitu. Sehingga tidak kemudian menuduh dan kemudian saling melempar satu dengan yang lainnya. Ya, apalagi ini kan kalau kasus yang antum sampaikan tadi itu kan semuanya punya alat-alat ukur sendiri kan gitu. Nah, sehingga keilmiahan ilmu lalu kemudian apa yang ada pada
masing-masing ini dan kemudian menuju kepada keputusan, itu kan berarti sudah didasari atas ilmu. Yang itu tidak hanya ilmu syar'i, ada ilmu mungkin astronomi, ada ilmu yang lain sebagainya, sehingga di situ perlu kemudian kelegowoan tadi untuk kemudian kita mengambil yang mana, terus dalam keluarga begitu. Dan yang hal semacam ini ya bagi dalam urusan fikih ya tentu perlu kemudian kita lebih legowo lagi. Jadi menerima perbedaan pendapat itu akan lebih longgar, lapang dada, dan itu akan lebih baik. Jangan sampai nanti dalam satu rumah tangga ada dua nahkoda, kan repot gitu. Nah, ini juga bagian yang perlu kemudian jamaah positif dan kita semua perlu memahami ini bersama. Ya, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabarkan itu di surat Al-Baqarah 228 itu kan, walirijali alaihinna darajah, dan bagi para suami itu laki-laki itu atas mereka, yaitu atas istri-istrinya itu punya darajah, punya kedudukan di hadapan istrinya. Ini yang kemudian perlu para istri ini memahami bahwa suaminya itu adalah pemimpinnya. Tapi kan penting pemimpin juga punya ilmu, ya gitu. Jadi ketika terjadi perbedaan dalam hal fikih misalnya, dan fikih ini kan nanti perlu legowo ya, apalagi kemudian dalam tafsir misalnya gitu ya, yang itu tidak pada ranah akidah ya. Kalau akidah kan sudah membahayakan itu perbedaannya, kalau tadi yang kita sebutkan contoh di awal tadi. Ketika kemudian semuanya memahami posisi masing-masing, artinya suami sebagai pemimpin rumah tangga, dia punya kewajiban dan hak, kemudian istri sebagai sekretaris pribadi ya, dan sekaligus ya yang akan memberikan masukan kepada pemimpinnya gitu kan. Ini juga saling memahami hak dan kewajiban sebagai istri gitu. Sehingga misalnya nanti ada diskusi, ada perbedaan pendapat yang itu berhubungan dengan masalah syar'i, itu bisa suami mencari rujukan, istri juga bisa mencari rujukan, tapi kemudian dimusyawarahkan bersama.